Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak. Di pertemuan ini kita akan mempelajari terkait dengan pemrograman berorientasi objek. Topik materi pada pertemuan ini yang pertama adalah larik atau array, lalu selanjutnya ada kelas dan objek, lalu selanjutnya ada instansiasi kelas dan konstruktor, lalu selanjutnya ada manipulasi objek. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari teori dari pemrograman berorientasi objek ini dengan konsep enkapsulasi, lalu konsep pewarisan. Nah, kita juga akan mempelajari terkait dengan overriding method. Lalu yang terakhir ya, ada sesi praktik di mana nanti teman-teman bisa mencoba kemampuannya masing-masing setelah mempelajari materi kita pada pertemuan ini. Oke, kita langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu larik. Secara umum, larik adalah suatu variabel yang dapat menampung sekelompok nilai dengan tipe data yang sama. Nah, tapi di bahasa pemrograman Kotlin, fungsi larik ini sudah dikembangkan sehingga dapat menampung sekelompok nilai dengan tipe data yang bahkan tidak sama atau yang berbeda, yang nanti kita kenal sebagai kelas larik. Secara umum, di bahasa pemrograman Kotlin ini terdapat dua jenis larik. Yang pertama adalah larik dinamis, lalu selanjutnya adalah larik primitif. Nah, yang larik dinamis ini adalah larik yang dapat berisi sekelompok nilai dengan tipe data yang berbeda. Sedangkan di larik primitif itu adalah larik yang berisi sekelompok nilai dengan tipe data yang sama. Nah, meskipun seperti kita ketahui ya, tipe data di Kotlin itu adalah tipe data objek, jadi sebenarnya Kotlin tidak menggunakan tipe data primitif. Nah, tapi tipe data objeknya itu adalah mirip atau sesuai gitu ya dengan tipe data primitif. Nah, makanya larik di Kotlin ini gitu ya dinamakan primitive type array. Jadi nanti ini adalah bentuk array tapi yang seperti dengan tipe data primitif seperti integer, double, char dan lain-lain seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung masuk ke editor kode Kotlin ya. Silakan teman-teman buka di browsernya masing-masing ya. Ada dua editor kode Kotlin yang bisa digunakan. Yang pertama ada di alamat developer.android.com/training/Kotlin Playground. Atau di situ saya juga sudah membuatkan shorten linknya ya, karena terlalu panjang itu alamatnya. Jadi teman-teman bisa akses di s.id/editor Kotlin. Atau bisa juga menggunakan editor kode yang lain ya, yaitu di laman play.kotlinlang.org. Oke, kita langsung coba saja praktiknya bagaimana cara kita membuat larik di bahasa pemrograman Kotlin. Oke, di sini kita akan mulai dengan membuat larik dinamis terlebih dahulu. Nah, kata kunci untuk membuat larik dinamis ini adalah array of di sini ya, array of. Jadi di sini sama seperti kita membuat variabel pada umumnya diawali oleh var atau val ya. Nah, di sini saya pakai yang var. Jadi var larik dinamis, di sini adalah nama lariknya. Lalu di sini array of, lalu di sini adalah elemennya ya. Di dalam kurung ini berisi elemennya. Nah, kalau dilihat ya, setiap elemen itu dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Nah, jadi di sini bisa dilihat ada 4 elemen di sini ya. Yang pertama adalah nama, yang tentu saja ini tipenya adalah string. Lalu ada 3,56 ya, yang bertipe double karena saya menggunakan bilangan desimal. Lalu di sini ada 5 yang merupakan integer karena ini adalah bilangan bulat. Lalu di akhir ada tipe boolean ya, yang berisi true atau false. Nah, di sini kalau ini mereka sudah menjadi satu ya di larik dengan nama larik dinamis. Jadi cara aksesnya adalah seperti kita mengakses larik pada umumnya. Jadi pakai kurung kotak ini ya, kurung siku mungkin namanya, kurung siku. Nah, nanti di dalamnya adalah elemennya. Sama juga ya, penomoran atau indexing elemennya ya, itu dimulai dari 0. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan keempat larik tersebut ya. Jadi larik ke 0, 1, 2, 3. Lalu di sini saya akan mengganti salah satu nilai lariknya, di mana yang saya ganti adalah nilai dari elemen ketiga. Di mana elemen ketiga itu tipenya adalah true. Nah, saya akan memaksakan untuk mengganti dengan tipe string.
Ya, lalu saya akan tampilkan hasilnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan jalankan programnya. Oke, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi yang lari dinamis yang elemen ke 0 itu nama sesuai ya. Nama 3,56 sesuai, 5 sesuai, true sesuai, dan ketika ini yang tadinya tipe datanya boolean, kemudian saya paksakan untuk menampung tipe data string juga dapat tertangani dengan baik. Nah, jadi di sini lari dinamis elemen ketiga itu ya sudah berganti dengan string bertuliskan benar. Oke, ini adalah untuk yang larik dinamis. Lalu untuk yang larik primitif itu terdapat dua cara. Oke, sekarang kita akan masuk ke yang cara pertama dulu. Jadi sama pembuatannya seperti cara pembuatan larik sebelumnya ya. Di sini var larik, nama lariknya di sini saya tulis larik int karena ini adalah larik dari tipe data integer. Nah, kata kuncinya adalah ini ya teman-teman untuk yang tipe data integer. Jadi int array of, lalu di sini adalah elemennya. Sama juga elemennya dipisah dengan koma. Nah, untuk tipe data double itu sama juga, hanya saja kata kuncinya adalah double array of ya. Lalu untuk yang tipe data boolean yaitu boolean array of. Nah, di sini lalu untuk yang tipe data karakter itu char array of. Nah, di sini sama. Nah, jadi di sini adalah tipe-tipe data primitif ya, ada integer, double, boolean, sama karakter atau char. Nah, di sini saya akan menampilkan larik integer elemen kedua ya. Ingat, larik itu dimulai dari 0. Berarti elemen kedua itu adalah 1 harusnya ya, karena ini 0, 1, 2. Oke. Lalu saya akan memanipulasi nilai dari larik integer kedua ini dengan nilai 3. Lalu saya akan menampilkan keseluruhan isi larik di integer. Ya, sorry, maksudnya keseluruhan isi larik int nih ya, larik int nih. Jadi dari elemen ke 0, ke 1, lalu ke 2. Setelah saya melakukan manipulasi terhadap elemen kedua. Oke, lalu yang di bawahnya saya akan memanipulasi nilai dari larik bool elemen pertama ya. Jadi larik bool ini elemen pertama, ini elemen ke 0, ini elemen pertama, ini adalah false. Nah, di sini saya mau ganti true. Caranya sama ya. Sama kayak kita memanipulasi array pada umumnya. Lalu di sini saya akan menampilkan keseluruhan isi dari larik bool ini ya. Larik bool ini. Oke, ketika programnya kita jalankan, nah kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Yang pertama adalah 1 karena larik integer, lari int elemen kedua itu nilainya adalah 1 di sini. Oke, lalu lari kedua ini saya manipulasi jadi 3 nilainya. Nah, setelah itu ditampilkan. Berarti tampilannya sekarang adalah 5, 2, 3 karena yang lari int elemen kedua sudah termanipulasi. Oke, lalu di sini yang kedua adalah lari bool ya. Elemen pertama saya ganti dengan true. Lalu ketika ditampilkan itu hasilnya adalah true, true. Oke, ini adalah cara membuat larik primitif yang cara pertama. Lalu ada dua cara ya, itu tadi cara yang pertama. Nah, kalau yang cara kedua untuk membuat larik primitif ini kita menggunakan kata kunci array of. Lalu di dalam ini ada kurung siku ya. Nah, ini baru kurung siku kayaknya, yang tadi kurung kotak ya. Nah, di sini ada kurung siku ya, pokoknya jenis kurung yang seperti ini ya. Nah, ini tipe datanya. Jadi di sini lebih fleksibel. Jadi di sini array of int gitu ya, bisa. Array of double bisa. Lalu di sini array of boolean bisa ya. Jadi cuma kata kuncinya saja yang berbeda. Di sini array of char. Nah, di sini juga bisa kita membuat array of string. Nah, kalau yang di cara satu tadi itu tidak ada yang untuk string karena memang string ini tipe data yang spesial ya. Nah, tapi dengan cara yang kedua ini kita bisa menggunakan tipe data string. Yang penting adalah ini ya, ciri khas stringnya. Jadi nilai dari elemennya itu di dalam petik 2, ada di dalam petik 2. Nah, di sini standar ya, saya menampilkan larik int yang kedua sama kayak tadi. Lalu saya ganti ya. Lalu habis itu saya manipulasi, saya tampilkan semua. Jadi setelah saya manipulasi, saya tampilkan semua. Nah, selanjutnya sama juga di larik bool ya, sama juga saya lakukan yang elemen ke-1 alias yang di sini ya, yang di false ini saya ganti dengan true, dengan nilai true. Lalu saya tampilkan.
Nah, ketika dijalankan, nah ini hasilnya sama seperti tadi. Ya, pertama saya nilainya adalah 1 karena 521, lalu di sini saya ganti 3, lalu hasilnya menjadi 523. Lalu yang lari ball ya itu menjadi true. Oke, nah ini adalah lari primitif yang cara kedua. Jadi di sini yang berbeda hanya kata kuncinya. Yang pertama adalah int array of untuk tipe data integer ya, dan yang lainnya menyesuaikan. Nah, sedangkan kalau yang cara kedua itu menggunakan array of, lalu di dalam kurung siku ini ada int ya, ada int. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin membuat array tapi tanpa nilai gitu ya. Jadi kita cuma menyediakan elemen array sejumlah elemen array tertentu seperti itu. Kita tidak menentukan nilainya dulu di awal. Nah, caranya adalah dengan menggunakan ini. Jadi kalau kita membuat lari kosong ya, disebut dengan lari kosong, kita menggunakan array of nulls. Nah, jadi di sini array of nulls sama seperti yang cara kedua, hanya saja ditambahkan nulls. Kalau yang kedua array of tipe datanya apa. Nah, kalau yang ini array of nulls langsung tipe datanya. Lalu di dalam argumennya, di dalam kurung ininya ya, biasanya tadi diisi dengan nilai elemennya. Nah, di sini adalah dengan jumlah elemennya. Jadi kalau misalnya di sini array of null int ya, dalam siku kurung siku int, lalu dalam kurung 3, ini maksudnya berarti saya mau membuat array dengan tipe integer sejumlah 3 elemen. Oke. Dan yang lainnya seperti itu ya, array of nulls, bisa double, bisa boolean, bisa char, bisa string. Bahkan kalau misalnya elemennya beragam gitu, atau kita belum menentukan elemen yang tepat, itu kita bisa menggunakan kata kunci any ya. Jadi array of nulls any 2. Berarti di sini kita membuat array dengan elemen 2. Udah seperti itu saja gitu ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada lari dinamis yang ke-0, lari dinamis yang pertama gitu ya. Lari dinamis ini adalah yang any ini. Nah, ketika saya mencoba untuk mengisikan Kotlin gitu ya, itu bisa. Jadi yang setelah itu saya juga mengisikan 1 2 3 4 bisa. Ini kan ciri khas dari lari dinamis ya, di mana tipe datanya itu nggak seragam, nggak sama gitu. Jadi yang pertama saya isikan string, yang kedua saya isikan integer, ini juga bisa seperti itu. Lalu saya coba untuk menampilkan lari dinamis ini. Jadi elemen ke-0 dan elemen pertama. Nah, jika ditampilkan itu hasilnya seperti ini. Nah, jadi dia bisa ya. Yang pertama adalah 0 0 gitu ya. Saya mencoba nulis dulu nih di sini nih. Jadi karena belum ada isinya, maka isinya adalah 0 0 karena ini lari kosong gitu ya. Karena dia belum tahu isinya 0 atau isinya kosong. Kalau kosong kan berarti string ya, maksudnya petik dalam petik tapi nggak ada apa-apanya tuh bisa harusnya. Tapi ini karena dia benar-benar belum tahu mau diisi apa gitu ya. Itu nilainya adalah 0 0. Nah, lalu setelah saya isi dengan Kotlin dan integer 1 2 3 4 ini gitu ya, maka hasilnya adalah Kotlin dan elemen yang ke-0-nya Kotlin ya. Lalu elemen yang pertama yang ke-0 adalah Kotlin, lalu yang elemen 1 adalah 1 2 3 4. Nah, itu adalah cara membuat lari di Kotlin. Saya akan review kembali. Yang pertama array dinamis ya, saya pakai array of, nggak usah pakai tipe datanya. Lalu untuk yang lari primitif cara 1 itu ya, itu tipe datanya di depan gitu ya, int array of, atau gitu ya array of pakai kurung siku int. Jadi ini sama ya, seperti kayak bikin lari dinamis. Nah, tapi di sini saya sudah tahu nih tipe datanya apa gitu. Jadi kalau misalnya ada ini gitu, berarti nanti tipe datanya seragam seperti lari pada umumnya. Lalu kalau saya mau bikin lari kosong gitu ya, atau tanpa nilai gitu ya, berarti saya menggunakan array of nulls. Nah, jadi secara default itu ya, kita cukup menggunakan array of saja gitu ya untuk membuat array. Meskipun nanti akan ada cara lain ya, nanti akan saya ajarkan ada beberapa cara lain yang dapat digunakan untuk membuat array atau membuat lari di Kotlin seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah lari dengan constructor ya. Jadi di sini adalah bentuknya. Jadi bisa var, bisa val ya. Di sini saya menggunakan var. Lalu nama larinya, lalu sama dengan array, ditulis dengan huruf awal A besar ya, array. Lalu ada argumen yaitu ukurannya. Lalu kurung buka kurawal. Nah, di sini kita bisa mengisikan nilai dari masing-masing array secara otomatis. Jadi nanti di sini bentuknya adalah semacam perulangan seperti itu ya untuk masing-masing nilai array.
Nah, di sini ada indeks, lalu ada ekspresi lambda di situ yang nanti saya akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Yang lalu ada nilai. Nah, jadi indeks di situ ya. Indeks itu merupakan variabel yang dapat digunakan atau diolah sebagai nilai. Lalu nilai adalah nilai yang diberikan untuk tiap elemen larik. Oke, kita mungkin akan lebih jelas jika kita lihat contohnya ya. Kita langsung saja lihat contohnya. Oke, ini contohnya lari dengan konstruktor ya. Di sini saya punya dua lari. Yang pertama adalah lari int, lalu yang kedua adalah lari string. Nah, di sini kita fokus ke yang lari int dulu ya. Di sini ada saya bikin lari int dengan jumlah elemen 4 ya. Lari 4, lalu tiap elemen itu akan diisi oleh indeksnya yang dikali dengan 2. Jadi kalau array 4 itu berarti indeksnya adalah 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, berarti di sini array atau elemen ke 0 ya, lari elemen ke 0 itu i-nya akan jadi 0 dikali 2, berarti hasilnya 0. Berarti elemen yang ke 0 akan jadi 0. Lalu elemen yang pertama, i-nya 1 dikali 2 akan menjadi 2 ya. Akan menjadi 2. Lalu lari elemen yang kedua itu i-nya akan 2 ya. 2 dikali 2 itu 4. Berarti untuk yang elemen kedua itu nilainya adalah 4. Nah, sedangkan untuk yang elemen ketiga berarti i-nya adalah 3 ya kan. Elemen ketiga i-nya 3. 3 dikali 2 berarti sama dengan 6. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini akan dieksekusi untuk mengisi nilai dari masing-masing elemen. Lalu yang lari kedua, lari string ya. Di sini saya punya lari string juga di sini. Namanya lari string ya. Di sini sama juga array. Nah, di sini elemennya ada 3. 3 itu berarti adalah 0, 1, 2. Nah, untuk elemen ke 0 berarti di sini saya akan menggunakan variabelnya adalah n. Jadi di sini variabelnya bebas ya, teman-teman ya. Tapi yang jelas ini adalah variabel yang di sini ini akan mewakili angka dari elemennya atau indeks dari elemennya. Nah, jadi kalau misalnya saya pakai n gitu ya, berarti nanti n ini akan bernilai 0, 1, 2 untuk kasus lari string ini. Oke, nah di sini saya punya string siswa ya, plus n plus 1. Berarti nanti isi dari lari string ini yang elemen ke 0-nya adalah siswa 1 karena ditambah 1 ya. Lalu untuk yang elemen ke 1 siswa 2 dan elemen kedua adalah siswa 3. Oke. Nah, di sini saya akan coba menampilkan ya yang lari int elemen kedua. Berarti kalau elemen kedua ini harusnya nilainya adalah 4 ya karena nanti i-nya 2 dikali 2 4. Nah, sedangkan yang lari string di sini saya akan memunculkan elemen kedua. Karena di sini n-nya berarti 2, 2 plus 1 itu sama dengan 3. Berarti nanti ini akan menjadi siswa 3. Lalu di sini saya coba memanipulasi lari string ke 0 gitu ya. Elemen ke 0 dengan nama siswa pertama. Nah, jadi nanti ketika saya tampilkan di sini ya lari string elemen ke 0 itu akan menjadi siswa pertama. Nah, ketika dijalankan hasilnya akan seperti ini. Oke, bisa dilihat ya, yang pertama adalah 4 sesuai. Elemen kedua, elemennya dikali dengan 2. Berarti nilainya adalah 4 sesuai. Lalu di sini lari string elemen kedua. Nah, elemen kedua di sini kan berarti kan 2. 2 ditambah 1 adalah 3. Berarti di sini siswa 3. Oke, sesuai ya. Oke, jadi di sini siswa 3 muncul. Lalu di sini ada yang sudah saya manipulasi yaitu elemen ke 0. Lalu ketika saya munculkan elemen ke 0 ini menjadi siswa pertama sesuai dengan apa yang sudah saya manipulasi. Oke, masih terkait dengan lari ya. Di sini ada satu fitur yang disediakan oleh bahasa pemrograman Kotlin untuk memudahkan kita mengakses nilai dari tiap elemen pada sebuah lari. Nah, nama fungsinya itu adalah for each, seperti ini menuliskannya ya, for each. Nah, fungsi ini itu akan memberikan kita semacam iterasi ya. Jadi semacam perulangan gitu di mana tiap iterasinya itu akan memberikan nilai dari elemen-elemen yang terdapat pada lari tersebut. Nah, jadi ini nanti perulangannya akan dilakukan jumlah elemen larinya gitu ya. Lalu nanti setiap iterasi kita bisa mengakses nilai dari masing-masing elemennya. Oke, nah di sini contohnya saya membuat lari seperti aturan yang tadi ya. Ada lari int, ada lari string, sama aturannya seperti yang tadi. Lalu di sini saya tambahkan satu variabel bernama total dengan nilai 0. Nah, nanti di sini idenya adalah saya akan menjumlahkan
seluruh nilai dari elemen lari int. Oke, nah di sini saya menggunakan for each. Caranya adalah seperti ini. Jadi lari int.forEach. Nah, lalu kurung kurawal buka ya. Lalu di sini ada total. Nah, total ini akan menambahkan akan menjumlahkan setiap nilai pada elemen lari int. Nah, elemennya itu diakses dengan menggunakan kata kunci it. Nah, jadi bisa dibayangkan lari int array ini ada 6 ya. Di sini ada 6 elemen. Ada 6 elemen itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti di sini for each akan melakukan perulangan sebanyak 6 kali. Terus nanti di setiap iterasi, di setiap perulangan ya, di setiap bagian perulangannya itu dia akan menambahkan nilai dari elemen, dari masing-masing elemen gitu ya, dari masing-masing elemen pada tiap indeks ke variabel total. Makanya di sini ada total plus sama dengan it. Nah, setelah operasi ini dilakukan gitu ya, maka saya akan menampilkan nilai totalnya. Nah, untuk yang lari string gitu ya, saya akan mencoba untuk menampilkan nilai dari masing-masing elemen. Jadi saya sederhana, saya cukup menggunakan println ya. Println dari nilai elemen. Nilai elemennya tadi kata kuncinya bisa diakses dengan menggunakan it. Oke, jika dijalankan hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi totalnya ya, totalnya adalah 30 ya untuk yang lari int. Nah, untuk yang lari stringnya gitu ya, ditampilkan semua datanya. Jadi di sini ada siswa 1, siswa 2, dan siswa 3. Nah, ini adalah gambaran dari fungsi for each ya, sebagai salah satu fitur yang diberikan Kotlin untuk mengakses nilai dari sebuah larik. Jadi nilai tiap elemen dari sebuah larik. Oke, seperti itu gambarannya. Oke, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu topik kedua yang membahas terkait dengan kelas dan objek. Kelas adalah entitas yang menggambarkan keadaan serta perilaku suatu objek. Nah, kelas ini dapat dianalogikan sebagai cetakan dari suatu objek. Nah, sebagai sebuah cetakan, suatu kelas itu dapat digunakan untuk menciptakan satu atau banyak objek. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, objek itu adalah hasil dari cetakan. Nah, cetakannya itu adalah kelas ini. Nah, kelas sendiri itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama adalah properties atau biasa juga disebut sebagai fields atau juga biasa disebut sebagai attributes ya. Jadi properties itu adalah variabel data atau parameter yang dapat digunakan untuk membedakan suatu objek dengan objek lainnya. Nah, jadi dia punya parameter seperti itu ya untuk kelas ini. Jadi tujuannya adalah ketika dia nanti digunakan untuk membuat objek gitu ya, antara objek satu dan objek yang lainnya itu bisa mempunyai perbedaan atau ciri khas seperti itu. Lalu yang kedua, bagian yang kedua adalah behaviors atau ada juga yang menyebutnya sebagai methods ya. Yaitu fungsi yang dapat dilakukan oleh objek. Nah, karena ini fungsi yang dapat dilakukan oleh objek, berarti dia bentuknya adalah sebuah fungsi gitu ya. Masih ingat ya, kalau fungsi itu dibuat dengan kata kunci fun di bahasa pemrograman Kotlin ini. Oke, nah sedangkan objek itu disebut juga sebagai instance ya, instance. Makanya istilahnya nanti adalah instansiasi gitu ya. Objek merupakan representasi atau turunan dari suatu kelas. Nah, kalau tadi kelas itu adalah cetakannya, nah objek ini adalah hasil dari cetakan tersebut. Nah, dalam dunia nyata, kelas dapat dianalogikan sebagai kendaraan, sedangkan objek dapat dianalogikan sebagai sepeda, beca, sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Jadi turunan dari kendaraan. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Ini adalah kelas kendaraan, di mana dia punya atribut ya. Dia punya atribut yang berwarna orange ya. Atribut atau properties tadi ya. Biasanya orang juga menyebutnya properties. Atau fields juga ya, biasanya orang menyebutnya fields. Lalu dia juga punya method atau behavior ya, yang berwarna hijau. Jadi di sini ada 3 atribut, yaitu bermotor, jumlah roda, dan kecepatan. Lalu dia punya 2 metode, yaitu bisa bergerak dan bisa mengerem. Nah, ini contohnya kalau misalnya saya turunkan menjadi sebuah objek adalah jadinya seperti ini. Contohnya objek yang pertama adalah sepeda.
Nah, sepeda itu bermotor nggak? Nggak, berarti dia bermotornya menjadi false. Misalnya bermotor ini adalah tipe data boolean. Lalu jumlah rodanya berapa? Oh, sepeda itu jumlah rodanya adalah 2, gitu ya. Integer. Lalu kecepatannya berapa nih? Kecepatan rata-ratanya berapa? Yaitu 20 km per jam, misalnya seperti itu ya. Berarti ini 20, saya isi 20. Nah, ini adalah tipe data integer. Nah, ini adalah atribut ya, yang berwarna orange ini. Lalu metodenya apa? Bisa bergerak sama, bisa mengerem juga sama gitu ya. Lalu yang objek kedua itu adalah mobil. Nah, mobil itu bermotor nggak? Bermotor. Berarti bermotor ini saya isi true gitu ya. Jumlah rodanya berapa mobil? Ada 4 gitu. Oke, ini integer. Lalu kecepatan rata-ratanya berapa? Misalnya 150 km per jam. Berarti saya tulis 150. Sama juga dia metodenya bisa bergerak dan bisa mengerem. Nah, jadi gambaran objek itu adalah seperti itu. Objek itu secara definisi gitu adalah benda atau entitas yang mempunyai keadaan atau state, perilaku atau behavior, dan hubungan relationship dengan objek yang lainnya. Berarti akan ada hubungan nih. Jadi antara sepeda dan mobil itu dia punya hubungan. Sama-sama dari kelas kendaraan. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya kita membuat kelas ya? Pembuat kelas itu disebut dengan deklarasi kelas. Nah, deklarasi kelas menentukan atribut serta metode yang dimiliki oleh suatu kelas dan nantinya akan digunakan oleh suatu objek. Karena tadi ya, kelas itu adalah cetakannya sebuah objek. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya, cara membuat kelas di Kotlin, yaitu diawali dengan kata kunci kelas, lalu nama kelasnya, lalu dibuka dengan kurung kurawal ya. Ini adalah blok kode ya, jadi kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Lalu di dalamnya itu berisi atribut-atribut yang digunakan di kelas tersebut dan metode-metode yang digunakan di kelas tersebut. Oke, nah contohnya adalah seperti ini nih. Ini adalah contoh deklarasi kelas. Nah, teman-teman bisa mengabaikan yang fun main-nya ya, itu adalah kelas utamanya. Di situ saya gambarkan abu-abu, diabaikan saja gitu ya. Kita membuat kelas. Nah, membuat kelas itu ada di luar itu ya. Ada di luar itu kita akan mencoba membuat kelas di satu file yang sama gitu ya. Karena editor kode yang kita gunakan juga nggak bisa menampung multi-file. Jadi kita membuat kelasnya di dalam situ. Nah, fokus saja ke cara pembuatan kelasnya. Di sini saya contohkan saya membuat kelas dengan nama siswa. Ya, jadi kelas spasi siswa. Nah, aturan universal untuk pembuatan nama kelas itu adalah diawali dengan huruf besar. Nah, jadi siswa di situ ya, itu saya menggunakan huruf besar. Oke. Nah, jadi kelas siswa kurung kurawal buka, di situ saya punya 2 variabel. Yang pertama adalah nama, tipe datanya adalah string. Saya isi aja dulu kosong gitu ya. Saya isi dengan nilai kosong. Lalu saya buat variabel nilai bertipe integer, saya tulis 0 gitu ya. Jadi saya punya variabel yang berisi variabel nama yang bernilai kosong dan variabel nilai yang bernilai 0 gitu ya. Lalu saya juga membuat satu metode di situ ya, yaitu fun tampil data ya. Nah, tampil data ini bisa kita lihat ya, itu adalah tipe data yang tidak menggunakan nilai balik ya. Kita sudah mempelajari cara membuat fungsi di pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, ini adalah tipe yang tidak mengembalikan nilai balik. Nama fungsinya adalah tampil data yang dibuat tanpa menggunakan argumen juga. Jadi argumennya kosong. Nah, ketika fungsi ini dipanggil gitu ya, dia akan langsung mencetak atau menggunakan statement println ya, menggunakan metode println, yaitu mencetak nama dari kelas tersebut ya, diambil dari variabel nama. Lalu dia juga akan mencetak nilai yang diambil juga dari variabel nilai pada atribut di kelas tersebut. Nah, dari sini kita bisa ketahui kita sudah membuat 2 bagian di dalam suatu kelas. Yang pertama adalah atribut ya, yang tadi nama dan nilai. Lalu kita juga sudah membuat metode. Jadi kita sudah punya satu metode yang bernama tampil data. Nah, jika digambarkan dalam kelas diagram atau diagram kelas, maka kelas ini itu adalah wujudnya adalah seperti ini. Nah, jadi di diagram kelas itu ada 3 baris, ya. Tabelnya itu terdiri dari 3 baris. Yang baris pertama itu adalah berisi nama kelasnya. Oke. Lalu yang baris kedua itu berisi atribut-atributnya. Di situ ada plus nama titik 2 string, itu berarti mengindikasi bahwa ada variabel nama dengan tipe data string
Dan plus itu maksudnya adalah public ya. Jadi itu nanti akan diajarkan gitu ya di bagian yang nanti mempelajari di slide-slide berikutnya gitu ya. Jadi sementara ini kita tahu dulu bahwa diawali dengan tanda plus gitu ya. Itu maksudnya adalah public. Lalu yang atribut yang kedua adalah nilai dengan tipe data integer. Sama juga dia public plus ya. Lalu di baris ketiga itu ada metode yang ada di kelas tersebut. Nah, karena kelas ini cuma terdiri dari satu metode gitu ya, yaitu metodenya adalah tampil data yang tanpa parameter. Jadi dituliskan tampil data, langsung kurung buka dan kurung tutup. Nah, caranya gambarannya seperti itu ya, contoh untuk mendeklarasikan suatu kelas. Nah, sekarang kita masuk ke latihan pertama. Nah, silakan ini teman-teman melatih gitu ya, melatih kemampuannya masing-masing secara mandiri untuk membuat kelas nasabah, di mana kelas nasabah ini mempunyai 3 atribut, yaitu nama, nomor norek ya, nomor rekening dan saldo. Nah, kelas nasabah ini juga memiliki beberapa metode. Yang pertama adalah set nama, lalu get nama, set nomor rekening, get nomor rekening, lalu set saldo sama get saldo. Nah, perlu diperhatikan teman-teman ya, di sini ada metode atau fungsi yang menggunakan tipe data balikan gitu ya. Jadi ada yang mengembalikan tipe data dan ada yang tidak mengembalikan tipe data. Teman-teman bisa lihat ciri-cirinya ya. Yang mengembalikan tipe data itu adalah get nama ya. Dia mengembalikan tipe data string. Lalu get nomor rekening, dia mengembalikan tipe data string. Lalu get saldo, dia mengembalikan tipe data long ya. Nah, keterangannya adalah metode berawalan set digunakan untuk merubah nilai fields atau atribut ya pada objek. Nah, metode berawalan get digunakan untuk mengambil nilai field atau atribut pada objek. Nah, sedangkan argumen kode dengan nilai 0 berarti pengurangan saldo, sedangkan argumen kode dengan nilai 1 berarti penambahan saldo. Nah, di sini sudah pakai pengkodean ya. Jadi kode 0 itu maksudnya adalah untuk pengurangan saldo, terus kode 1 itu adalah untuk penjumlahan saldo atau penambahan saldo. Nah, jadi di sini teman-teman juga bisa menambahkan percabangan pada fungsi untuk set saldo seperti itu.